Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan kita meyakini bahwa Allah lah yang Esa, Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung, Allahus Somad, maka jiwa kita akan senantiasa merdeka semerdeka-merdekanya, bahwa kita di dalam memperoleh kesejahteraan tidak akan tersandra oleh kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan birokrasi yang menghambat kesejahteraan kita. Sesungguhnya kesejahteraan kita dan ketentraman kita ini tidak digantungkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, pemerintah dan siapapun namanya, tetapi sepenuhnya digantungkan kepada kekuatan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sangat rugi kiranya dan jangan sampai kita selepas dari mengadakan sholat Jumat siang ini nanti keluar dari masjid ini, keimanan dan ketakwaan kita tidak bertambah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Dialah zat yang berkuasa, selain mencipta adalah juga memelihara seru sekalian alam ini, termasuk suasana hati manusia kita semua. Kadar keimanan setiap hambanya Allah yang berhak membolak-balikkan, mengangkat, menurunkannya. Kadar ketakwaan demikian juga. Maka kita jadikan momentum bulan ini, di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, kita menunaikan ketaatan kepada Allah. Kita jadikan sebagai momentum kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menambahkan kebaikan-kebaikan ketakwaan di dalam diri dan hati kita. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih 10 hari lagi bulan Rabiul Awal telah menghampiri kita, dan di bulan itu kita akan diingatkan benar dengan peristiwa yang besar, diantaranya kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, karena kehadiran Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa risalah yang agung ini, yakni dinul Islam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita sedang berada dalam momentum yang sangat membahagiakan kita, di mana 80 tahun yang lalu negeri kita secara politis telah terbebas dari penjajahan Belanda dan penjajahan bangsa Jepang. Hari-hari ini kita saksikan di sepanjang jalan, di sepanjang permukaan bumi Indonesia ini berkibar sangsaka merah putih, tanda bersyukur kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Banyak pertanyaan, banyak kita di antara kita yang masih merasakan, apalagi di hari-hari ini berlenah informasi silih berganti, kemudian dikoneksikan dengan kenyataan kita hidup sehari-hari. Sudahkah kita merdeka sesungguhnya dan sebagainya, karena kita sedang dihadapkan dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup di dalam ekonomi kita, sosial kita, politik kita hari-hari ini. Maka terlepas dari itu semua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada celah dan tidak ada penyanggah bahwa kebutuhan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah melebihi dari segala-galanya. Semua kesulitan, semua kegoncangan apapun ini namanya, ketika kita menyandarkan diri pada kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, maka selain menjadi satu bukti kita, spiritual kita, jiwa kita, kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu bentuk permohonan karunia kepada Allah, bahwasanya apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan saat ini, tentu Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang terus akan Dia tambah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan Allah tambah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fenomena kenaikan pajak bumi dan bangunan di mana-mana, ratusan persen peningkatannya, menimbulkan kekisruhan sosial. Di Pati yang akhir-akhir ini, 2 hari yang lalu menggejolak, sebentar lagi di Banyuwangi dan di tempat-tempat di mana-mana di Indonesia akan memicu kerusuhan-kerusuhan sosial. Paling tidak ada kegoncangan di dalam masyarakat. Kita sebagai umat Islam, kita punya sandaran bahwa kemerdekaan kita ini didasarkan dan dilandaskan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, para pejuang terdahulu kita, bagaimana menatap kuatnya penjajah, kuatnya kekuatan militer bangsa penjajah. Kalau dinalar dengan logika, maka tidak akan mungkin kita bisa merdeka. Para pendahulu kita dikala menghadapi sesuatu yang sangat besar, yang sepertinya mustahil kita hadapi, di mana senjata-senjata organik modern dihadapi dengan kekuatan-kekuatan bambu runcing. Tetapi sesungguhnya kekuatan itu tidak ada pada persenjataan secara fisik. Ternyata kekuatan itu ada pada kekuatan akidah yang menggelora, yang sedemikian menggumpal, sehingga lahirlah resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kala itu untuk mengobarkan perlawanan jihad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di era ini kita sudah merdeka, tetapi banyak di sisi-sisi yang kita rasakan sesungguhnya kita belum merasakan kemerdekaan itu sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, bahwa kita diangankan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur sejahtera, didukung oleh sumber daya alam kita yang nyaris tidak terbatas jumlahnya dan ragamnya, tidak hanya minyak tetapi nikel, emas dan seterusnya, yang itu semua bisa menjadikan modal dasar kita untuk sejahtera secara ekonomi sesungguhnya. Namun hari-hari ini yang kita rasakan, apa yang kita hadapi sepertinya masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa kita, dan kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengubah itu semua, karena kita bukan siapa-siapa kecuali kita hanya rakyat dan umat biasa. Tetapi sesungguhnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar,
sebagaimana para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita ketika menghadapi para penjajah yang memiliki kelengkapan persenjataan modern. Mereka memiliki keutuhan tauhid, mereka memiliki sandaran akidah yang sedemikian kuatnya. Maka hari ini pun kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit ini, kita kembali dihadapkan pada ketiadaan kemungkinan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Inilah landasan dasar kita sehingga kita bisa berdiri mampu kokoh menghadapi kenyataan masa depan kita dan keluarga kita, umat dan bangsa kita. Dengan kita meyakini bahwa Allah lah yang Esa, Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung, Allahus Somad, maka jiwa kita akan senantiasa merdeka, semerdeka-merdekanya, bahwa kita di dalam memperoleh kesejahteraan tidak akan tersandra oleh kekuatan-kekuatan politik, kekuatan-kekuatan birokrasi yang menghambat kesejahteraan kita. Sesungguhnya kesejahteraan kita dan ketentraman kita ini tidak digantungkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, pemerintah dan siapapun namanya, tetapi sepenuhnya digantungkan kepada kekuatan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa meluncurkan doa-doa kita, pengharapan-pengharapan kita, rasa ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasilahnya kita bisa mengaplikasikan dalam doa-doa kebaikan untuk para pemimpin bangsa kita kali ini, sehingga para pemimpin, para pemegang kekuasaan di republik kita ini segera diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanajeriali, untuk memanajemen negeri ini sehingga tujuan kemahrifah loh jinawi, tujuan makmur, adil, makmur dan merata itu segera terwujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah menggerakkan alam semesta ini, dengan cara Allah menggugah hati para pemegang kebijakan, para pemangku kekuasaan di negeri ini, sehingga kita benar-benar dimakmurkan oleh kekuasaan yang saat ini mengelola negeri kita. Ma'asyiral muslimin, sehingga pilihannya kita mengukuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu penyikapan ketika kita menghadapi satu musibah atau sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Satu hal yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam larang adalah tasahud, adalah kita mencela nasib, adalah kita menggerutu. Dan apakah kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan takdir? Inilah yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pensyariatan Islam kita. Maka kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kali ini seyogyanya kita hadapi dengan minimal dengan kesabaran. Di dalam menghadapi satu kesulitan, satu musibah, kita diklasifikasikan umat ini menjadi beberapa tingkatan, yakni yang pertama tadi umat yang tasahud, yang marah terhadap ketidaknyamanan yang dia hadapi, dan ini terlarang. Maka kita singkirkan rasa marah itu, kita singkirkan rasa menyalahkan takdir itu, apalagi naudzubillah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tingkat yang kedua yakni bersabar. Bersabar maknanya adalah menghadapi segala sesuatu ini dengan kepatutan sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk mencela pemimpin-pemimpin kita seberapapun zalim mereka. Tetapi yang terbaik adalah kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita itu. Kalau Allah berkehendak meluruskan hati para pemimpin kita, maka tidak mustahil keadaan Indonesia ini akan secepatnya berubah dari ketidaknyamanan rakyatnya menjadi kesejahteraan yang adil dan merata. Kalau Allah berkehendak saat ini juga, dan itu Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Maka yang kita lakukan adalah bersabar, menjalani, menghadapi kenyataan dengan kepatutan sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tingkatan berikutnya yang lebih tinggi adalah ketika kita menghadapi suatu musibah atau suatu ketidaknyamanan, yakni dengan sikap yang ridho. Sikap ridho ini Masya Allah
Sikap ridho inilah yang akan melambungkan derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengundang keridhaan Allah terhadap kita. Bahkan sampai kelak apabila kita meninggal dalam keadaan ridho kepada Allah, maka al-jannahlah tempatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sikap ridho kita pupuk, kita bangun dan kita pertahankan sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam menghadapi kenyataan sosial yang pahit saat ini, kita bangun sikap ridho itu di atas kesabaran kita. Tingkat tertinggi dikala kita menghadapi suatu musibah atau suatu ketidaknyamanan adalah sikap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya kita diberi musibah kok kita harus bersyukur? Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan segala sesuatu, tidaklah menghadirkan kondisi sesuatu kecuali itu ada manfaat besar bagi manusia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang Engkau ciptakan ya Allah itu sia-sia. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan bahan-bahan kebutuhan harian itu mahal, sembako mahal, BBM mahal, pajak bunyi bangunan mahal, ini tentu sepenuhnya atas kehendak dan atas kontrol Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukan tidak punya maksud atas ini semua, dan maksud itu adalah untuk kebaikan manusia. Hanya saja kita belum mengetahui rahasianya, mata zahir kita belum bisa menatap, rasa kita belum bisa menjangkau hikmah apa di balik yang Allah jadikan hari-hari ini. Maka kita berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan dimudahkan segera mendapatkan hikmah-hikmah kebaikan dari apapun yang Allah kehendaki, dari apapun yang Allah ciptakan. Maka insya Allah dengan kita memegang 4 prinsip ini, maka insya Allah kita akan lulus sebagai hamba. Tidak hanya lulus sebagai warga negara yang baik, tidak hanya lulus sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, tetapi mendapat pengakuan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ridho, yang kelak diridhoi, sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang kemudian nikmatnya Allah akan tambahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita letakkan spiritual kita, jiwa tauhid kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah sebagai tempat bergantung kita di dalam menghadapi segala apapun yang kita hadapi di dunia ini, segala cobaan apapun yang Allah berikan. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh aku akan uji kalian semua dengan kondisi masing-masing, dengan kenyataan sosial masing-masing, dengan kenyataan ekonomi yang mendera, dan semuanya hingga aku mengetahui, hingga aku melihat siapa di antara kalian yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh terhadap Allah, yang bersungguh-sungguh menyangka Allah adalah esa dan tempat bergantung satu-satunya, yang bersungguh-sungguh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemudian mampu bersikap sabar. Maka inilah sesungguhnya goal kita di dalam menghadapi hidup ini secara keseluruhan. Kita hidup lahir sampai meninggal kelak akan diberikan batu ujian demi batu ujian, dengan kondisi zaman masing-masing, dengan kondisi sosial masing-masing. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani suatu kaum kecuali sebatas maksimal kemampuan yang dimiliki oleh hambanya itu.
maka kita tetap menatap lurus Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang memberikan ini semua, yang menskenario ini semua, dan skenario ini pasti untuk kebaikan kita semua, sehingga kita punya optimis bahwa apabila kita bisa menempatkan diri sebaik-baiknya di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur, kalau tidak kita bisa bersyukur, setidaknya kita ridho kepada Allah, atau minimalnya kita bisa bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, ujian-ujian ini, maka kita insya Allah menjadi hamba yang lulus kelak kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, sehingga jannah tempat kita. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda isyab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah